Seru banget. Alright, alright, alright. Masih ditemenin gue Nathan dan masih sama Adam. Adam juga dan ada juga di sini barengan sama Susanto Nugraha. Yes, Masih ada host Yeay. alright. ketiga, gue Susanto Nugraha. Nggak apa-apa San jadi host ketiga, asalkan Iya. jangan jadi orang ketiga. Ini Cerdas memang Adam. langsung naik lagunya. Iya. ini tektokannya udah nyambung banget nih. Gue keluar lagi dari rumah. Gimana? Oh, iya. Jadi kita udah ngobrol banyak hal soal awal mulanya Susan itu terjun di dunia entertainment. Nah sekarang kita mau ngebahas sedikit lebih dalam, mulai dari iklan, kemudian personal brandingnya, dan juga presentingnya. Nah San, ini dari iklan dulu deh. Itu awal prosesnya seperti apa sih? Nah, gini, buat orang kalian nih yang pengen coba smart viewers, yang pengen coba mungkin buat jadi talent iklan gitu, bisa gini sebenarnya. Jadi di era new normal ini, semua orang itu kalau dulu kan datangnya kita datang ke tempat casting gitu. Nah, kalau sekarang tuh semua menurut gue udah dimudahkan. Jadi kita bisa bikin video profile aja, pakai handphone, lu punya tripod di rumah atau ada orang yang megangin gitu, kayak bikin video profile tuh dalam arti kata kayak nyebutin, halo nama saya Susan, umur saya segini, tinggi saya segini, berat saya segini, iklan saya terakhir apa, atau kalau misalnya lu nggak punya iklan, ya udah gitu. Terus hadap depan, kiri, kanan, selesai. Bikin tuh video yang bagus cahayanya, belakang harus nggak boleh kayak gini ya. Jadi belakang tuh temboknya polos kalau bisa, dan usahain pakai baju sesuai dengan karakter lo. Let's say, misalnya lo pengen pengen jadi karakternya yang di casting itu dokter, lo harus punya nih paling nggak lo punya jas putih gitu biar ala-ala dokter gitu. Makanya kalau lo ngelihat ke kamar sebelah gue sini, itu udah kayak orang wardrobe gue. Punya satu rak sendiri tuh yang isinya baju casting semua. Makanya tadi gue tanya sama lo, Binus itu tone color-nya apa? Karena gue udah kebiasaan gitu. Jadi kayak gue kalau mau syuting satu brand, gue casting tuh pasti gue tanya. Misalnya let's say brand masakan apa gitu. Oh, tone color-nya merah. Itu karena kebiasaan kalau di-present ke klien, karena gue juga diproduksi, mereka akan lebih gampang untuk lihat kita visualisasi dalam warna merah. Karena pasti nanti kalau syuting, tone color-nya bajunya juga merah gitu. Itu yang perlu diperhatiin juga. Terus muka lo nggak boleh demek. Jadi dalam arti kata, lo harus tetap nggak boleh minyakan, baik cowok maupun cewek ya. Terus rambut juga diperhatiin, karena kalau kita syuting tuh kayak, susah nih rambutnya pecah, anak rambutnya nih, ini apa segala macam. Jadi harus tetap rapi gitu. Dan yang paling penting, mau sekece apapun lo itu, kalau acting lo jelek, ya udah bye gitu. Jadi lo harus tetap belajar terus sih. Gue nggak bilang proses iklan itu ya memang sebenarnya actingnya gitu-gitu aja. Tapi kalau pas lo dapet karakter-karakter yang aneh, lo harus belajar. Nih kayak gue mau cerita satu ya. Jadi gue pernah dapet iklan yang gue anaknya tuh suka men-challenge diri gue yang aneh-aneh kan. Jadi gue tuh nggak suka dapet peran yang kayak ibu-ibu terus, cantik, yang beauty-beauty begini-begini doang, bosen gue lama-lama gitu kan. Gue dapet satu, gue syuting di Gunung Kapur, jauh banget lah, gue nggak tahu di mana itu. Terus gue itu jadi ceritanya pendekar. Jadi rambut gue dikuncir dengan baju silak gitu, gue bawa pedang bro. Dan itu gue bener-bener workshop sama timnya Iko Uwais. Kekeplak beneran gue. Gitu. Tapi kayak gue ngerasa, oh wow, ternyata kayak gini nih prosesnya. Terus gue kayak jadi seneng banget karena gue dapet experience baru gitu sih. Jadi yang namanya casting kalau yang biasa-biasa karakternya jadi ibu, jadi bapak, jadi whatever it is, ya memang actingnya gampang. Tapi itu kalau untuk orang-orang baru pasti nggak gampang gitu. Lu juga ada prosesnya, jam terbang, lu bisa harus belajar. Plus kalau lu dapet nge-host, actingnya ngafalinnya ya Bo, gila. Gue pernah kayak dapet skrip panjang banget, gue bilang, mohon maaf nih mas, boleh nggak pakai prompter aja? Bisa gila nih gue ngafalin kayak gini. Gue lagi ngomong, lagi ngafalin, tiba-tiba lo ganti kata-katanya. Mohon maaf nih mau keluar jam berapa kita? Gue bilang gitu. Gitu, ada deh pokoknya macam-macam gitu kan. Gimana? Oke, wah gila sih. Berarti emang proses belajar ya San ya semua itu. Banget. Mau itu iklan kayak, mau itu syuting kayak, mau itu Iya, radio pasti. Iya. Iya. Itu tadi juga lu berarti udah pernah dilatih sama Uwais Team juga, itu standar Iya. standar Hollywood loh, San.
Oh iya, jangan Gila. khawatir, gue udah sampai di sling. Wah, Nah, gila. ditarik gitu. Karena gue harus, jadi gini, mereka tuh ada satu, jadi kan yang gue silat-silatan berdua nih. Jadi yang satu tuh harus kayak mau nebas gue pakai pedang, terus gue harus di sling nyerosot di bawahnya dia, seret gitu, ditarik gue. Ya gitu deh. Makanya gue bilang jadi talent itu, jangan kalian lihat cuma kayak, wah gila si Susan Warawiri di TV gitu, kayak, wow keren banget ya. Perjuangannya panjang, Bo. Mulai pernah gue paling parah tuh gue syuting dari callingan 5.30 pagi, gue pulang 5.30 pagi besoknya. 24 jam capeknya udah kayak apa lu, besoknya gue nge-MC lagi. Jadi gue nggak pakai tidur. Pulang mandi keramas langsung jalan lagi ke tempat nge-MC. Untung gue kagak corona. Capek banget. Berarti udah kayak ini juga ya, San, sorry. Berarti udah kayak syuting FTV gitu ya? Wah, stripping. Sepadet sebenarnya. Iya, sebenarnya menurut gua harusnya secara standar prosedur nggak seperti itu. Karena orang iklan tuh kalau misalnya callingan pagi 5.30, lu tuh harusnya selesai di jam 12. Lewat dari itu lu pasti kena overtime, charge. Kita pasti dibayar lagi. Dan kalau misalnya lu udah overtime di atas jam 3, lu kena charge lebih lagi. Kalau udah kayak gua kemarin jam 5, gua dibayar 10 hari lagi. Lumayan sih. Gitu. Cuma kan nggak sehat ya menurut gue gitu. Nah, ya nggak sih? Kalau ngomongin mengenai suatu hal yang berat juga nih. Nah, kalau untuk kasusan nih, kan tadi suka challenge hal-hal baru nih. Penyesuaian paling berat, pernah nggak ada pengalaman kayak, kalau tadi kan salah satunya adalah yang harus bermain memang fisik berat banget gitu. Mungkin ada accident tertentu gitu. Nah, ada kayak iklan atau mungkin MC yang penyesuaiannya harus lebih effort lagi nggak sih? Kasusan dari Gini, jadi gue pengen ngomongin bukan cuma kasih kalian janji indah ya, smart viewers. Jadi ketika gue bilang namanya proses nggak mengkhianati hasil. Tapi itu kan memang ada yang namanya jam terbang. Nah, gue semua bidang baru yang gue coba, itu pasti babak belur dulu di awal. Lu boleh tanya Adam deh. Gimana gue waktu pertama kali di kelasnya radio. Wah. Mohon maaf nih, buka kartu dong. Yang paling diincer Susanto. Oh ya? Jadi Adam itu, ya kalau di kelas gue yang ber-13 orang itu, Adam dan satu temen gue, Evan, itu adalah 2 anak yang paling pinter di kelas. Kalau lo mau tahu. Karena dia emang udah pernah background-nya radio. Mohon maaf nih, gue kan background-nya iklan ya, dan yang lain-lain. Jadi gue kayak paling bego sendiri, terus udah gitu, gue tuh jarang masuk karena gue tiba-tiba kayak ada syuting, tiba-tiba apa izin gitu ya. Giliran yang penting-penting nih, kayak belajar teknik pernapasan, bikin materi, apa segala macam, gue kagak datang dong, gitu kan. Jadi gue tuh paling bodoh gitu actually. Tapi ketika gue dikasih kesempatan, balik lagi, ketika gue dikasih kesempatan buat, Susan mau nggak sih audisi jadi penyiar? Oh ya udah, gue takut nih sebenarnya. Gue tahu gue nggak bisa gitu, tapi ketika dikasih kesempatan gue coba deh, pengen tahu juga gue. Tiba-tiba training babak pertama ngaco juga gue kayak gitu, tiba-tiba gue syuting banyak banget gitu, jadi gue nggak bisa datang kayak berapa hari lah gitu, sampai bos gue tuh ngomong gini, Susan, kira-kira ini lo mau lihat hasil ujiannya nggak? Gue kagak belajar juga gitu kan. Mau lihat hasil ujiannya nggak nih? Lu lulus nggak kira-kira? Kalau orang lain pada dibawa pulang, mereka takut nggak apa-apa mas. Gue lihat, gue tahu resikonya, gue bilang begitu. Dibilang gini, kita kalau lulusin lo nih, kita juga kayak gambling gitu. Apakah bener nih, lo kira-kira serius nih? Jangan sampai lu udah gue lulusin babak pertama terus lo nggak serius gitu kan. Terus gue bilang, gini mas, apapun yang terjadi, gue tahu kan ini salah gue nggak datang. Kalau misalnya memang gue serius, kalau memang misalnya gue lulus, gue janji di babak kedua, gue pasti akan lebih serius lagi buat training gitu. Dan ternyata gue dilulusin gitu. Mungkin kasihan kayaknya sama gue gitu. Terus akhirnya gue lulus, ya udah gue mulai training babak kedua, itu benar-benar gue take it seriously. Jadi kalau orang-orang tuh bikin demo siaran cuma 2 jam, gue 4 jam, sampai ditanyain sama operator itu jam 12 malam. Hah, Susan lo masih di sini di ruang demo? Gue kira udah pulang dari tadi. Iya mas, mau ikut jaga malam. Gue bilang gitu. Tapi akhirnya dengan segala macam ketololan gue itu, gue udah ngalamin beberapa kesalahan fatal gitu di dalam gue siaran. Baik gue open mic, kelupaan, bos gue masuk, gue ketawa-ketawa sama dia, kedengeran Jakarta-Bandung gitu. Itu fatal. Terus kalau gue siaran kayak, bener, terus kayak gue siaran, semua orang itu pasti udah paling hati-hati karena
gue pasti bikin salah gitu. Mulai dari antar ininya mati lah, antar apa, pokoknya ada aja gitu. Jadi, nah tapi itu balik lagi, gue kan udah 3 tahun nih siaran. Di saat 3 tahun siaran itu, people evolve kan. Ketika lo mencoba jadi lebih baik, itu akan ada usahanya dan itu akan jadi bagus gitu. Sama itu radio, nge-MC juga gitu. Gue pernah salah baca nama orang, gue pernah salah baca nama produk, gue pernah deh pokoknya semuanya. Tapi gue tuh butuh waktu untuk gue sampai di titik yang dimana gue tiba-tiba gue ngerasa enjoy sama kerjaan itu. Di saat itulah gue kayak ada klik buttonnya gitu loh. Oh, gue ngerti nih, gue bisa. Udah begitu gue udah ada klik buttonnya itu, mungkin gue nggak secepat orang lain, tapi abis itu gue kayak jalannya udah smooth, sama kayak si iklan itu tadi yang gue bilang gitu. Jadi semua menurut gue pasti ada up and down-nya, cuma ketika proses itu lu stop, lu berhenti, lu berhenti untuk bermimpi, kelar sih hidup lo gitu. San, gue penasaran deh, pernah nggak sih lu ngerasa kok gue nggak nemu klik button-nya nih gitu? Dan apa yang lu lakukan ketika lu ngerasa kayak gitu? Oke. Buat gue, bukan gue nggak nemu klik button-nya, tapi gue belum nemu klik button-nya. Karena dari beberapa bidang yang gue coba semua, makanya tadi gue bilang gue mungkin nggak secepat orang-orang lain, tapi gue butuh proses yang rada lama. Gue percaya ketika proses itu gue jalanin terus dengan segala macam ketololan gue, gitu. At the end of the day, gue pasti make it. Kalau gue anaknya kayak gitu, tapi gue nggak tahu ya, kan masing-masing orang beda gitu. Balik lagi, ini kayak ada satu hal yang lagi gue coba, 2 hal sih sebenarnya yang gue lagi mau coba di tahun 2021 ini. Satu itu adalah ke TV. Kemarin tuh gue sempat masuk di TV, di salah satu TV lah ya. Nah itu gue ngebawain berita. Itu gue nge-challenge diri gue sendiri untuk dipartnerin sama satu host berita yang udah prime time. Rolia Sari ya? Tempat berita, iya. Lu kebayang kan dengan karakter gue yang di Hard Rock, yang dengan receh-recehnya gue yang cerewet ini, gue harus ngadepin partner gue, Rory, yang orangnya memang orang jurnalis berita gitu. Di saat itulah gue harus adaptasi, dan gue ngerasa, oh gue suka nih TV, tapi kayaknya news is not my thing gitu. Kayaknya gue ngerasa, gue gosip juga gue nggak mau, tapi gue bukan berarti karena gue memang kebetulan udah kontraknya selesai, gue kebetulan udah tahu juga nih feel-nya kalau ternyata mungkin gue nggak cocok di sesuatu yang serius-serius. Tapi gue mungkin bisa ngebawa, gue bisa nyoba buat jadi host-host yang misalnya lifestyle atau apa, tapi udah pasti nggak gosip gitu. Cuma gue tahu, gue suka nih di TV, gue bisa, cuma bidangnya mungkin bukan news gitu. Itu sama juga kayak misalnya gue lagi sekarang di tahun 2021 gue lagi nyoba ke film gitu. Kenapa gue bilang film? Karena gue nggak mau sinetron gitu. Kalau sinetron ya elah, kayak ada beritanya gitu, temen lo apa pemain sinetron, gue kayak aduh gitu. Wah, nggak gitu juga kali, San, ya ampun. Gue tahu sinetron itu banyak uangnya, tapi buat gue itu kayak gue bukan mengecilkan artinya ya, tapi kayaknya bukan gue gitu. Satu, jam kerjanya gue tahu badan gue nggak kuat kalau dihajar terus. Kayak gue syuting aja nih udah begitu kerja 2-3 hari gue udah capek banget. Kalau itu kan kayak harus stripping. Jadi gue jangan mencobai diri gue sendiri yang gue tahu kapasitas gue nggak bisa gitu. Terus sama kayak gue nggak bisa ya kayaknya acting yang kayak aneh banget gitu. Kalau kayak film tuh kan lu sebenarnya naturally acting lo harus nature alami gitu, kayak dan itu buat gue adalah sesuatu tantangan yang lu tuh bisa belajar jadi lebih pinter gitu loh, bukan yang kayak cuma mendelik terus ada suara hati gitu ya kan. Itu udah cukup deh kayaknya, enggak sih gue gitu. Yang yang lagi di rumah sakit, ibunya lagi sakit, tahu-tahu kita mesti joget TikTok. Gitu ya. Tadi gue mau bahas itu juga. Ya elah, dia begini, oke, ibunya bangun, itu apa coba, gue nggak ngerti, nggak bisa sih gue kayak. Nah itu balik lagi, itu gimana caranya lo pengen nge-brand diri lo, menurut gue kayak gitu. Apakah lo pengen dilihat sama followers lo itu jadi lo yang kayak gitu? Gue sih nggak tega sih kalau gue punya orang-orang yang melihat gue. Jujur gue tuh orang yang bukan pencitraan ya, tapi gue karena hidup di dunia jasa dari gue kecil, gue beban sebagai misalnya guru piano, walaupun murid-murid gue kecil-kecil gitu, tapi
Personal branding itu penting buat gue. Kenapa? Gimana itu adalah cara orang ngelihat lu gitu, dan itu nggak boleh. Jadi kayak gue nggak bakal gue ngambil iklan rokok, gue nggak bakal ngambil iklan kondom, gue nggak bakal ambil iklan bir gitu, karena gue punya beban gitu. Gue nggak mau murid gue kayak ngeliat, Miss Susan, soalnya murid gue pernah ada yang begini, gue iklan snack lah, terus kayak gitu, anaknya pengen banget dibeliin snack gue itu. Ya kalau gue iklan kayak gitu, apa kabar bro gitu kan, kayak gue kayak beban mental gitu jadi ujung-ujungnya gitu loh. Betul. Jadi menjadi talent, menjadi presenter, apapun segala macam sebenarnya punya punya sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang lu lakuin di depan kamera ya. Betul. Itu dia. Betul Nah, sekali. tapi kita tahan dulu Smart Viewers, karena abis ini tentunya kita akan lanjutin lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Kak Susan. Buat yang penasaran abis ini kita ngobrolin apa, karena masih banyak topik yang harus kita bahas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget!